Okay. Baik, terima kasih Tabebi datang Askegaku yang berada di Manggarai Barat. Pada kesempatan kali ini kami akan berbicara dengan kami punya kakak di sebelah. Waktu selanjutnya kami persilakan ke teman saya, moderator. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam Kai. Malam. Molo ya. Molo jam. Jadi kita sekarang berada di TV Presa Jambor. Pandangan kakak sendiri tentang COVID-19 yang sementara ini sedang merebak di seluruh Indonesia dan juga bahkan di seluruh dunia. Ya. Mungkin bisa kakak jelaskan sedikit bagaimana menurut kakak dan kakak terhadap himbauan pemerintah yang sudah dilakukan tetapi tidak juga mempan untuk memerangi situasi ini. Baik, ini apa media platform digital melalui media YouTube yang sedang dikembangkan oleh teman-teman semua. Pertama ini profesional dulu untuk teman-teman semua karena sudah berani untuk memulai. Karena yang pertama kan saya pikir kalau misalnya kita jelas lebih jauh terkait perkembangan signifikan perkembangan terkait COVID-19 ini, saya pikir untuk saat ini sekarang ini kan kita sudah berada pada perkembangan era digitalisasi. Bahkan dalam data pun saat ini saja sudah kurang lebih 150 juta penduduk kita itu sudah menggunakan media gadgetnya itu untuk menggali informasi. Saya pikir soal perkembangan COVID ini semua kalangan pasti sudah tahu informasi terkininya, bahkan pemerintah juga sudah cukup. Saya pikir sudah sangat memadai bagaimana untuk menyampaikan informasi itu kepada masyarakat, terutama untuk sebagai informasi juga yang kita pakai saat ini juga YouTube. Saya pikir saat ini kan sudah sangat baik. Apalagi semua orang kan juga untuk stay at home toh. Pasti semuanya kan menggunakan gadget untuk menggali informasi. Saya pikir ya kita tahu lah persebaran dari virus ini kan sudah merambah ke semua wilayah. Bahkan ada kurang lebih 34 provinsi di Indonesia ini kan semua sudah terpapar dengan berita terakhir di apa? Seluruh provinsi Indonesia sudah terkena. Seluruh provinsi itu. Jadi lebih kerucutnya lagi ke provinsi kita ini, Nusa Tenggara Timur. 3 hari yang lalu lah Pemda kita kan menyampaikan bahwa ada 9 orang kita yang terpapar virus. Jadi ada 7 di Kota Kupang, 2 di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi ya upaya kita untuk memerangi ini terus-terusan untuk dikampanyekan terus. Bahwa ada banyak upaya juga lewat konsep-konsep sederhana seperti ini untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Saya pikir ini sudah sangat baik sekali penggunaan media untuk dijadikan edukatif lah, untuk semua orang bisa menonton, semua orang bisa pelajari itu baik-baik. Siap. Jadi lanjut saja Pak ini pemilik apa nih? Presa Jambor nih. Siap. Aku mungkin dari teman Ferry, mungkin mengajukan dari teman Ferry. Mungkin saya ada pertanyaan sedikit. Bagaimana menurut Kai tentang kita punya masyarakat Manggarai Barat yang mau pulang kampung tetapi tidak diizinkan di pelabuhan sebelum masuk SAPE. Artinya kan yang boleh masuk SAPE itu hanya KTB NTB saja. Selain itu tidak boleh. Bagaimana menurut Kai soal keberadaan mereka yang di Bali itu, di pelabuhan Palang Bayi itu yang tertahan karena memang ada aturan dari mereka. Ceritanya kan mau berangkat ke kurang begitu informasinya kan, mereka mau berangkat ke NTB tapi karena aturan dari Pemprov NTB kan untuk melarang jalur transportasi laut, sehingga sampai saat ini kan mereka tertahan
Tapi sih ada upaya dari Pemprov Bali untuk kemudian mengakomodir mereka untuk dikembalikan ke kediaman mereka. Tapi ya lagi-lagi ini rentetan peristiwa yang kemudian menimbulkan banyak tafsiran saat ini kan. Karena yang pertama kan peristiwa ini kan ada sebelumnya juga kan ada dua rombongan yang mau berangkat ke Manggarai Barat yang tertahan di Bima, Pelabuhan Sape. Tapi karena yang pertama ini catatan juga, karena kita pikir ini menjadi suatu kekuatan yang sangat besar perkembangan medsos saat ini. Karena yang pertama kan lewat video yang mereka sampaikan itu kan, itu kemudian pemerintah Pemda Manggarai Barat untuk mengizinkan mereka lewat video yang mereka sampaikan. Saya pikir ini menjadi keberadaan medsos ini sangat besar sekali pengaruhnya untuk kemudian mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dua rombongan perjalanan ini kan, itulah fenomena hari ini, imbas dari banyaknya banyaknya aktivitas yang dilumpuhkan, termasuk banyak yang di PHK, semua aspek kehidupan lah, terutama berimbas orang-orang yang merantau keluar daerah. Jadi ya lagi-lagi tugas terpenting saat ini kan harusnya kan ada koordinasi antara pemerintah, karena memang dari pemerintah pusat sendiri kan sudah menghimbau kan, setidaknya kan ada turunan tersendiri ketika misalnya pemerintah Manggarai Barat melakukan koordinasi dengan pemerintah TB. Saya pikir persoalan seperti ini bisa diselesaikan selagi itu masih dalam koridor kesehatan. Saya pikir seperti itu, karena tidak bisa dipungkiri sih, mau kita halangi juga kan mereka ini kan dalam kondisi perekonomian tidak menentu, karena sumber penghasilannya mereka kan sudah tidak ada, lahannya mereka kan sudah tidak ada. Itu artinya kan butuh sumbangsi pemerintah untuk mengatasi persoalan seperti ini. Lagi-lagi dalam koridor kesehatan, dalam protokolernya toh, aturannya seperti apa ketika mereka naik maupun turun, ataupun ada himbauan untuk isolasi ya, itu tetap dijalankan, dan tugas terpenting ya kembali kepada setiap individu. Harus ikuti betul apa yang disampaikan isolasi mandiri selama 14 hari itu. Saya Jadi rasa Pemda Manggarai Barat kayak mereka tidak bisa lepas tangan kayak mereka yang tertinggal di sana. Ini kan bukan hanya Pemda Manggarai Barat sih sebetulnya, karena mereka itu kan bukan warga Manggarai Barat tapi bagian dari warga NKRI juga, bagian dari warga NTB juga, hanya status KTP-nya kan berbeda loh, kabupatennya, tapi masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya pikir Ini tanggung jawab semua. tanggung jawab semua lah. Mungkin itu sih terkait perkembangan soal penanganan COVID ini. Karena ini kan merebak semua lini, kita tidak bisa pungkiri bahwa hari-hari yang harusnya kita aktivitas seperti biasa, kita dipaksakan untuk kemudian mengasingkan diri, karena pada intinya kita kan sayang diri dan juga sayang orang lain sebetulnya. Tapi kembali lagi kepada bahwa kita harus mampu sih memfilter segala informasi yang ada, karena itu sangat penting sekali, karena itu permabar secara intern saja terus getol soal mengkritisi keberadaan media mainstream ini. Karena ada
upaya ini kan, saya tidak menyebut medianya siapa, tapi banyak lah media 50 lebih ini bertebaran ini kan, ini sudah menjadi lahan bisnis, kasarnya kan seperti itu, sudah menjadi lahan bisnis. Jadi judul berita itu akan sangat berpengaruh dan terhadap ketika psikis pembaca ya. terhadap psikis, keadaan ya psikologi pembaca. Dan judul berita ini kan sangat fenomenal dan kalah lagi dengan informasi info seleb ini. Jadi lebih fenomenal karena semakin orang banyak membaca kan, jadi ya profit semakin menguntungkan mereka. Jadi harus ada kebijakan khusus untuk meminimalisir ini, karena ketika ada himbauan untuk kita memerangi hoax, tapi realitasnya kan seperti itu. Siapa yang mengontrol masyarakat sipil untuk menggunakan gadget menggali informasi? Kan pertanyaannya seperti itu. Kita punya kebebasan kita untuk kita menerima, menyampaikan sesuatu, tapi wajib kita perang itu. Apa lagi Pak Firgi? Ini harus wawancara balik ini Pak Firgi. Jadi saya mau tanya ini terkait dua pemilik akun dari Presa Jambur ini. Apa pertama kan motivasi terkait apa sih yang motivasi teman-teman sekalian membuat konsep sederhana seperti ini untuk menyampaikan edukasi kepada orang lain dalam dalam konsep yang lebih umur, dengan mempublikasikan etnis Manggaraian kita lewat bahasa yang kita gunakan. Jadi apa yang memotivasi teman-teman sehingga untuk memulai ini loh? Karena banyak dari kita kan hanya konsep-konsep saja terus tapi tidak pernah mulai. Ya mungkin dari teman saya dulu pertama. Ini harus wawancara balik nih. Tadi ya, luar biasa pertanyaan dari Kak Iyo. Awalnya Dari kios 2. dari kosnya saya Oh. dari Dari kosnya kios saya 2 menuju toko. Lambula ke markas besar orang Kempo di Ketukupang ini, Congkora Kempo. Sampainya di sini kami berdua cerita ya bagaimana sudah kita buat channel kok. Kan untuk sementara waktu kan kami punya kuliah kan sistemnya online. Jadi ya aktivitas di kos itu banyak makan waktu. Dari kami ya pikirkan ya, bangunlah ini channel Kas Kempo ini. Begitu ceritanya. Kalau dari saya ya mungkin ini hal baru yang kita temukan khususnya di mahasiswa yang terkhususnya mahasiswa Manggarai Barat ya. Kempo, bagaimana kami mencirikan kekhasannya kami dalam berdialektika dalam bahasa Kempo. Kemudian ini menjadi acuan kami kemudian untuk bisa menggambarkan bagaimana sih dialektika sesungguhnya dari bahasa Kempo itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi saya ini hal yang positif ketika kita memberikan hal-hal yang sifatnya bisa memberitahukan informasi dan juga membelajarkan orang dalam media live streaming seperti ini. Ini sebenarnya hal kecil, mungkin di mata kita hal kecil, tetapi mungkin di sebagian orang besar melihatnya ini sebuah temuan baru yang mungkin bisa bisa membelajarkan orang, bisa menggemparkan nilai Congkasai Manggarai. Nilai edukatifnya ada kesan lucunya, bagaimana kami mengolah mendialektikakan sebuah bahasa dalam bahasa Kempo. Itu dari saya. Kita mau tutup sudah ya. Pertama ya,
keberadaan saya di sini kan bukan berarti saya lebih tapi kita hari ini kan kita sama seperti masyarakat sipil, dengan apapun cara kita ya untuk menyampaikan beberapa hal tentang pikiran kita, tafsiran kita ya. Silakan warga netizen plus 62 yang menilai. Siap. Kita ini kan hanya penikat informasi, dan apapun narasi yang mau kita kembangkan ya silakan. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk pemilik platform digital YouTube Presa Jambor. Terima kasih banyak sudah mengundang untuk kita ngopi bareng, duduk bareng, ya ceritalah soal keberadaan kita hari-hari ini dan situasi saat ini. Saya pikir seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Oke. Pak Fergi, Pak Bayu. Siap. Jadi baik, itu dari KE dan juga dari kami semua, saya dengan teman saya Fergi. Pertemuan kita pada malam hari mungkin sampai situ. Kami akan kembali jika ada ide ataupun masukan dari teman-teman penonton, bisa masukkan di kolom komentar ketika memiliki ide dan juga pendapat yang baik. Dan kami siap untuk membantu untuk menayangkan apa yang teman-teman berikan atau apa yang teman-teman komentar di channel kami. Itu saja. Terima kasih untuk Kakak Giri selaku Ketua Umum Permaber Kupang yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbicara dan juga membahas tentang situasi ini. Terima kasih sekali lagi. Mungkin begitu saja dulu. Kita pamit dulu ya. Pamit itu ya. Oke. Teman Fergi mungkin ada sepatah dua kata dulu. Baik, terima kasih untuk penonton Presa Jambor. Jangan lupa support kami dengan cara like, Komen, subscribe, Syukur. share. share. Oke. Share. Sekian dan terima kasih.